Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di era pandemi ini, saya berharap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya harus aktif selama masa pandemi. Kita lanjut ke channel kesayangan kita, yaitu N8 TV dalam program Secangkir Ilmu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dani Eko Prasetyo. Sehari-hari saya mengajar di jurusan Caregiver. Apa itu Caregiver? Mari kita lihat. Caregiver itu secara bahasa yaitu pemberi perhatian. Nah, pemberi perhatian ini konteksnya yaitu cara perawatan. Caregiver adalah orang yang merawat, memberi perhatian kepada orang lanjut usia atau orang tua. Secara utuh, caregiver adalah suatu profesi yang memiliki jiwa melayani, merawat orang tua yang meliputi kebutuhan fisik. Apa itu kebutuhan fisik? Kebutuhan yang sifatnya aktivitas dari bangun pagi sampai menjelang tidur kembali. Selain kebutuhan fisik juga ada yaitu kebutuhan medis. Kebutuhan medis ini meliputi pemberian obat yang direkomendasikan oleh dokter. Pemberiannya ditentukan sesuai waktu-waktu tertentu. Selain kebutuhan fisik, kebutuhan medis, ada juga kebutuhan sosial, yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi dengan lansia yang intens agar lansia itu tidak merasa kesepian. Yang terakhir yaitu kebutuhan yang berkaitan dengan spiritual, kedekatan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita sebagai perawat lanjut usia, kita harus mengajak doa bersama. Jadi itu ya yang berkaitan dengan caregiver. Kemudian kita lanjut ke tugas. Tugas-tugas bagi seorang caregiver atau perawat lanjut usia, itu yang pertama, memaksimalkan kesehatan. Kita seorang perawat lansia harus meningkatkan segala upaya agar agar orang tua itu bisa kita maksimalkan dengan cara yaitu mengedukasi keluarganya terkait tata cara perawatan dan tindakan untuk menjaga-jaga suatu ada tindakan darurat. Tugas yang berikutnya yaitu berkomunikasi dengan lansia. Berkomunikasi pada lansia ini kita harus sama seperti tadi, yaitu komunikasi secara intens agar lansia tidak mengalami kesepian. Tugas yang ketiga yaitu menjaga agar tetap aktif. Tentunya lansia yang memiliki penyakit tertentu minimal harus kita ajak untuk keluar ruangan, untuk tetap bergerak, agar bergerak bebas tentunya, agar mempunyai semangat untuk sembuh. Tugas yang berikutnya yaitu mengontrol makanan dan obat. Mengontrol makanan dan obat ini kita sebagai perawat lansia itu harus memberikan makanan konsumsi yang diet yang seimbang, serta mengatur pemberian obat
di waktu-waktu tertentu. Tugas berikutnya yaitu membantu kebersihan lansia. Perawat lansia itu melakukan tanggung jawab kebersihan, mendampingi aktivitas sehari-hari. Tentunya aktivitas sehari-hari ini seperti memandikan atau ramas, ya. Kemudian juga mengajak lansia juga keluar juga agar tidak bosan. Tugas berikutnya yaitu mengontrol kesehatan. Sebagai perawat lansia, kita juga harus bisa mengontrol kesehatan, misalnya dengan cara mengukur suhu tubuh, tekanan darah, kemudian perawatan luka, dan lain-lain. Tugas berikutnya, memotivasi dan memberi perhatian. Perawat lansia itu harus punya semangat agar nantinya lansia yang kita rawat itu juga punya timbal balik semangat juga, yang tentunya akan mempengaruhi kesembuhan apabila lansia tersebut punya penyakit tertentu. Ya, setelah kita tahu apa itu caregiver, apa itu tugasnya, tentu kita bisa menganalisa bahwa perawat lansia itu sebenarnya itu berbeda dengan perawat yang ada di rumah sakit atau namanya perawat medis. Coba kita lihat perbedaannya. Kalau perawat lansia itu kita tidak mempunyai kemampuan atau wewenang untuk melakukan suatu tindakan medis, ya. Bisa jadi kita hanya sekedar merawat teman bicara saja. Apabila perawat medis itu memerlukan pendidikan tertentu dan memiliki surat tanda registrasi dari Dinas Kesehatan, tentunya perawat medis ini memiliki kewenangan sesuai dengan kemampuannya, yaitu melakukan tindakan keperawatan. Tindakan ini berupa misal memberi infus, kemudian menyuntik, dan tindakan medis lainnya. Setelah tahu semuanya, mari kita fokus saja kali ini karena kita mempelajari tentang perawat lansia, kita fokus saja di perawat lansia. Tentunya di negara kita Indonesia, negara tercinta, seringkali orang tua itu tinggal dengan keluarga atau anaknya. Keluarga orang tua itu memiliki, ketika merawat lansia itu kita harus memiliki kesabaran yang ekstra. Banyak anak atau keluarga yang sudah menikah, mempunyai pekerjaan, masih ingin bersikeras untuk merawat orang tua atau lanjut usia tersebut. Biasanya tidak lazim kalau anak atau keluarga itu menempatkan lansia pada panti jompo. Mengingat pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mengakibatkan tidak lazimnya untuk menempatkan lansia ke panti jompo. Sayangnya, keinginan dan kenyataan seringkali tidak berjalan seirama karena kesibukan pekerjaan ditambah dengan merawat lansia yang memiliki penyakit tertentu membuat menjadi kewalahan. Sementara seperti tadi, ketika menempatkan orang tua di panti jompo itu tidak menjadi pilihan. Makanya solusi yang sama-sama menguntungkan bagi kita dan orang tua kita yaitu mendatangkan perawat lansia ke rumah. Lanjut.
Ketika mendatangkan perawat lanjut usia ke rumah, tentunya ada hal-hal yang berkaitan dengan apa itu, bagaimana itu merawat lansia. Materi kita yaitu perawatan terkait mandi dan kebersihan tubuh. Sebelum kita melakukan bantuan memandikan lansia, tentunya ada hal-hal yang harus disiapkan. Contoh yang ada di slide itu merupakan standar operasional yang kita untuk magang ke Jepang. Di situ biasanya ruangan kamar mandi kita tentu berbeda dengan apa yang kita akan lakukan nanti untuk magang ke Jepang. Persiapan yang pertama, sebelum kita memasuki kamar mandi, pastikan itu membuka pintu kamar mandi tidak ada undaan atau tangga atau benda yang menghalangi untuk lansia memasuki ruangan itu. Untuk ke ruangan kamar mandi, menyiapkan alat bantu yaitu berupa tempat duduk. Kita melakukan pemeriksaan dulu di situ dengan cara kaki bisa dimasukkan dulu di bak yang ada di contoh gambar itu biar tidak terjadi kaget karena perbedaan suhu antara ruang ganti dan ruang kamar mandi itu pastinya berbeda. Sehingga kalau suhunya berbeda nanti akan membebani tubuh. Setelah melakukan berbagai macam persiapan termasuk suhu ruangnya, maka kita langsung melakukan perawatan lansia untuk mandi. Pastikan sebelum mandi kita sudah memeriksa klien kita atau lansia. Kemudian sebelum membantu melepaskan baju, tentunya ada hal yang harus dijelaskan detailnya serta mendapatkan persetujuan. Ketika boleh kita membantu, kita coba membantu. Kemudian kita menyiapkan pakaian untuk berganti. Kemudian terakhir yaitu menyelesaikan ekspresi. Hal yang harus perlu diperhatikan, menghindari mandi 1 jam sebelum atau setelah makan. Kenapa itu harus terjadi? Karena ketika itu akan menurunkan fungsi pencernaan dan penyerapan makanan. Usahakan sebelum mandi harus minum air dulu untuk minum air putih maksudnya, biar tidak terjadi dehidrasi. Berikutnya, ketika kita membantu melepaskan pakaian, ini contoh di sini ketika klien atau lanjut usia itu mengalami lumpuh di salah satu tangannya, maka cara kita yaitu berada di dari pasien itu, kemudian yang kita lepaskan itu bagian yang sehat. Ketika misal tangan kanannya itu lumpuh, maka yang kita lepaskan yaitu ke tangan kiri dulu, terakhir baru ke bagian yang lumpuh. Kemudian selama proses mandi, karena tadi contohnya lumpuh, kita harus mendampingi agar terhindar resiko jatuh pada lanjut usia. Kemudian yang harus kita lakukan yaitu menyiramkan air pancuran. Pastikan kita selalu ngecek suhunya. Caranya dengan memeriksa suhu dengan tangan kita. Kemudian juga diminta untuk memeriksakan suhu air hangatnya. Kemudian air pancuran disiramkan mulai dari ujung jari pengguna perlahan-lahan hingga ke seluruh. Selanjutnya, setelah dari ujung jari kita memulai untuk membasuh tubuh.
Ya, kita setelah itu basuh tubuh, kita gunakan sabun, kemudian menyabun, menggosok kulit. Ya, kemudian kita memasukkan lansia ke dalam bak mandi. Ketika lansia masuk ke dalam bak mandi, pastikan postur tubuh saat masuk itu sudah stabil. Topang bagian sisi tangan tadi di atas bathtub sisi sebelah kanan. Ya, kemudian memeriksa kondisi fisik dari pengguna, dilihat dari ekspresi wajah dan lain-lain. Langkah selanjutnya yaitu ketika keluar dari bak mandi, berhati-hati terhadap kemungkinan hipotensi, ya, karena bangkit dari bak mandi secara mendadak. Setelah keluar dari situ, siramkan air hangat, biar tidak terjadi kekagetan suhu yang berubah tadi. Setelah selesai membasuh seluruh bagian tubuh, kita kembali dudukkan lanjut usia tersebut atau klien kita ke tempat duduk. Kemudian kita bantu dengan cara mengeramas. Ya, yang pertama-tama yaitu basuh rambut dengan pancuran. Kemudian gunakan sampo yang telah dibuihkan. Basuh kepala dengan menggunakan perut jari, jangan gunakan kuku karena akan mengalami luka lecet. Ya, setelah mandi, lansia kita seka bagian tubuhnya. Cara menyekanya yaitu menggunakan handuk kering untuk mencegah agar suhu tubuh tidak turun. Kemudian tidak lupa kita juga menyeka bagian kulit yang kemudian oleskan juga krim pelembab biar kulit tidak kering. Setelah itu selesai semua, kita kemudian memakaikan pakaian. Setelah memakaikan pakaian, kita mengeringkan rambut dengan alat pengering. Bagi yang belum terbiasa mengeringkan rambut dengan alat pengering, usahakan udara itu diarahkan ke tangan staf perawat dulu, pengguna itu tidak terbakar rambutnya. Jaraknya juga diatur, jangan terlalu dekat juga. Ya, kemudian itu perawatan mandi secara utuh. Kita mencoba itu sekarang mencoba ada lansia yang mandi hanya sebagian. Ya, mari kita lihat perawatan mandi secara sebagian. Bisa dilihat di gambar tersebut, kita posisikan klien kita dalam keadaan tidur di kasur. Yang pertama, kita harus mencuci tangan dengan air hangat di baskom. Kemudian kaki juga kita rendam di ember. Setelah merendam tangan dan kaki tadi, kuku biasanya akan melunak, itu juga bisa menjadi kesempatan kita untuk membersihkan kuku karena mudah untuk dipotong. Setelah perawatan mandi sebagian tadi, ada juga yang hanya untuk menseka. Mungkin bahasa di kita itu paslap, ya. Kita coba melakukan perawatan mandi seka. Mandi seka itu mandi dengan cara membersihkan tubuh dengan cara menggunakan air hangat, sabun cair, dan handuk. Karena seseorang tidak bisa mandi berendam atau mandi pancuran karena suatu alasan. Jenis-jenis mandi seka itu ada mandi seka ke seluruh tubuh atau juga mandi seka ke sebagian tubuh. Ya, urutan mandi seka yang dilakukan yaitu satu wajah, yang kedua lengan, yang ketiga dada, yang keempat punggung, yang kelima kaki, dan terakhir yaitu genital. Peralatan yang diperlukan
itu handuk mandi, handuk lap, sabun cair, pakaian ganti, dan lain-lain. Pastikan air yang digunakan juga air hangat. Berikut cara menyeka, urutan yang pertama tadi yaitu di bagian wajah. Ya, di situ ada garis merah, itu menunjukkan bagaimana cara kita menyeka dari dahi turun ke pipi kanan kiri, kemudian bagian mata yaitu memutar ke atas dulu, kemudian diputar searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Kemudian di bagian telinga, ya kita pakai handuk, kemudian bagian luar dan dalam itu kita sesuai seperti tanda panah itu melingkar sesuai bentuk telinga. Kemudian terakhir yaitu di bagian leher kita tarik ke bawah. Kemudian di sini menyeka dari ujung jari tangan dan ke arah jantung. Itu kita bisa lihat di gambar itu posisinya menyeka dengan gerakan besar dengan patokan 1 persendian. Itu contoh di bagian kaki, kita mulai dari betis, tarik ke atas, mengarah ke jantung sampai ke bagian paha. Kemudian langkah selanjutnya yaitu cara menyeka di bagian dada. Di atas dada di situ kita seka geser ke kanan dan kiri, handuk. Kemudian di bagian payudara kita juga putar dari bawah ke atas. Kemudian di bagian perut sampingnya kita seka ke atas dan ke bawah. Kemudian di bawah pusar juga kita seka memutar. Dilanjut ke bagian menyeka bagian punggung. Ya, di punggung kita seka punggung sebelah bagian kanan itu serong ke kanan dari bawah ke atas. Yang kiri juga sama. Kemudian yang bagian tengah semua menyeka ke arah jantung. Terakhir di bagian bawah kita memutar searah dan berlawanan jarum jam. Ya, demikian materi singkat untuk pembelajaran jarak jauh ini. Ada kalimat bijak bahwa dulu orang tua kita melahirkan kita itu semata-mata biar kita tumbuh dewasa mencapai mimpi kita. Jangan sampai sekarang kita merawat orang tua kita hanya menunggu, tapi kita harus merawat atau melayani orang tua kita sepenuh hati, buat orang tua kita senang untuk menjalani hari-hari kita, hari-hari ke depan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terakhir, saya menghimbau agar kalian tetap sehat, selalu beraktivitas, jangan lupa mencuci tangan menggunakan sabun pada air yang mengalir, kemudian selalu memakai masker ketika berada di public area atau di luar rumah, jaga jarak juga ketika berbicara dengan orang lain, minimal jarak 1-2 meter. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.